Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang, selamat siang. Kami ucapkan kepada para peserta berbagi aksi nyata pada hari ini. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti berbagai aksi nyata yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak vokasi Bolga. Adapun tata tertib kita hari ini, kata sambutan dari protokol saya sendiri. Terus kita lanjut ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para ibu kami persilakan untuk berdiri. Kepada rekan-rekan guru yang ada di sini yang telah hadir untuk mengikuti berbagi aksi nyata pada modul 1.4, yaitu kegiatan kami yang ada di calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa dari pembelajaran selama ini yang kami dapatkan selama kurang lebih masih 2 bulan. Nah, di sini modul budaya positif ini ada beberapa poin. Di mana yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar disiplin positif. Yang berikutnya motivasi diri manusia. Motivasi diri, terus kebutuhan manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Itulah yang ada pada modul 1.4 yang berbagi aksi nyata. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini Ibu, mungkin kita sudah sering mendengar paradigma baru, di mana paradigma baru itu baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin paradigma baru ini Bu, kita akan memulai pembelajaran yang baru. Nah, dengan banyak contoh-contoh yang seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, di sini apa arti disiplin positif? Ada kira-kira Ibu pengertian dari disiplin positif itu? Ada kira-kira Ibu yang pengertian dari disiplin positif itu? Ya, Ibu Maya, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin kalau menurut saya
pengertian bagi saya kalau disiplin positif itu adalah suatu peraturan yang dilakukan baik di sekolah maupun di kelas yang menjadi kebiasaan anak. Nah, jadi kalau menurut saya dulu ada namanya peraturan kelas, sekarang dibuat menjadi seperti yang telah di slide pertama yang ditunjukkan tadi juga itu keyakinan kelas. Jadi di sini kalimat keyakinan kelas itu lebih mengarah ke positif, artinya tidak ada lagi kata larangan atau tidak. Begitu kalau menurut saya. Iya, terima kasih kepada Ibu Maya. Iya, Tuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar nggak Ibu? Disiplin sering sekali membuat kita tidak nyaman. Ketidaknyamanannya di mana? Contoh kecil saja Ibu ya. Kita datang ke sekolah, seumpamanya kepala sekolahnya membuat peraturan sebelum pukul 7 guru-guru sudah hadir di sekolah. Berarti itu kan Ibu membuat kita ketidaknyamanan, tidak nyaman dengan diri kita karena dengan peraturan itu. Padahal di sini kedisiplinan itu sangat perlu, terkhususnya untuk kita guru-guru. Sangat perlu untuk disiplin, karena kedisiplinan itu salah satu kunci kesuksesan dari kita. Apalagi bagaimana kita mendidik anak kalau kita tidak disiplin? Bagaimana anak-anak bisa disiplin kalau kita sendiri gurunya tidak disiplin? Nah, jadi di sini Ibu-ibu salah satunya itu tadi disiplin positif. Nah, berarti kita disiplin positif, berarti kita harus kalau kepala sekolah membuat peraturan disiplin, berarti kita harus berpikiran positif saja. Berarti itu untuk kemajuan sekolah kita, bukan untuk kemunduran. Ya, untuk berikutnya selanjutnya, di mana di sini Bu ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika tidak ada cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan kita sendiri, berarti wajiblah kepala sekolah membuat peraturan supaya kita bisa disiplin. Nah, itu tadi kan Ibu. Nah, di sini mewajibkan sekeras-kerasnya. Sebab jika tidak ada cakap melakukan self-disiplin, wajiblah. Nah, ini wajiblah ini penguasaan lain. Berarti itu saya rasa penguasaan pendidikan tujuan kita adalah menciptakan murid mereka. Syarat utamanya adalah disiplin diri. Nah, saya sampaikan tadi disiplin diri. Berarti kita sendiri Bu mendisiplinkan diri kita. Nah, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, lanjut. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Lanjut Bu. Nah, tadi kembali kita ke disiplin lagi Bu. Nah, di sini kesadaran untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Berarti contohnya seperti ini Ibu. Kami memang di sekolah kami memang belakangan ini sudah menerapkan disiplin. Nah, jadi bagi anak-anak yang terlambat, kita tidak memperbolehkan contohnya seperti ini di dalam kelas. Besok nak jangan terlambat ya. Kalau tidak terlambat, Ibu kasih nanti contohnya permen. Nah, seperti itu. Rupanya itu tidak bisa Ibu. Nah, tidak memberikan sogokan atau ancaman maupun hukuman. Berarti kita tidak bisa mengancam anak-anak. Tetapi kita bertanya kepadanya. Itu nanti bisa saya perjelas nanti di restitusi, segitiga restitusi ya Bu ya. Karena di situ nanti kita guru tidak boleh menghukum, tidak boleh mengancam. Kenapa tidak boleh? Karena nanti anak-anak akan malas datang ke sekolah, takut. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke kebutuhan dasar manusia.
Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa cinta, diterima penguasaan, kebebasan, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang, terus kebebasan, nah kesenangan. Nah, dari kita memerlukan kelima-limanya, di mana bertahan hidup. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita harus pertama-tama kita harus bertahan hidup. Dengan cara bagaimana? Contohnya kalau yang bertahan hidup itu, contohnya kita dengan bekerja. Dengan bekerja kita akan mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan kita itu bisa kita contohnya membelikan sesuatu untuk kita tetap bertahan hidup. Dan yang kedua itu kasih sayang dan rasa cinta. Nah, ini juga sangat perlu bagi kita, kasih sayang. Nah, kasih sayang itu tidak harus dari lawan jenis, tidak harus seperti itu. Tetapi kasih sayang itu bisa juga dari anak-anak kita, dari peserta didik kita, dari rekan guru, dan dari kepala sekolah. Itu juga perlu kasih sayang. Kenapa? Karena kalau tidak, seperti kita juga, kalau kita tidak ada kasih sayang kepada anak, otomatis kita mengajarkan, sudahlah, bukan anak saya kok, seperti itu. Tetapi karena rasa kasih sayang itu dan cinta itu ada sama kita, kepada kita, jadi kita pun mengajar itu akan menjadi lebih bahagia karena kita memberikan, dan anak-anak itu pun menerimanya sangat bahagia karena kita memberikan kasih sayang dan rasa cinta kepada mereka. Di yang ketiga itu diterima penguasaan. Nah, penguasaan ini di mana kita perlu penguasaan diri. Apalagi kita ibu ya, penguasaan diri. Karena kan kalau kita tidak mampu menguasai diri kita, bisa jadi anak-anak itu akan menjadi sasaran. Contohnya kita punya masalah dari rumah, kita bawa ke sekolah. Jadi disitulah kita perlu penguasaan diri. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, mungkin korbannya itu anak. Korbannya itu anak. Sampai di sekolah ditanya anaknya nanti, ibu guru, apa ini? Sana. Nah, itulah dia yang tidak bisa menguasai diri. Nah, itu dia ibu. Jadi di sini memang penguasaan diri itu juga sangat perlu, apalagi khususnya bagi guru-guru seperti kita ini tadi ya, guru TK. Karena kan ibu anak-anak ini kan nggak mengerti. Lain dengan guru SD, SMP, SMA, mereka dikasih tugas saja sudah selesai. Kalau TK mana mungkin kita kasih menulis. Sedangkan menulis saja mereka belum mengerti. Nah, yang keempat itu kebebasan. Nah, kebebasan dalam arti seperti apa? Kebebasan itu bukan berarti kita sebagai guru bebas melakukan apa saja. Bukan seperti itu. Kebebasan itu kebebasan yang masih masih dapat dikontrol. Nah, itu dia kebebasan tadi. Terus kesenangan. Nah, kesenangan ini di mana kita sebagai guru, saya rasa kalau kita tidak senang mengajar, mungkin di dalam kelas pun itu suasananya tidak akan menyenangkan. Pasti, itu sudah pasti. Kalau kita tidak mengalami kesenangan di dalam kelas, kita akan mengajarkan ini itu tidak. Anak-anak pun mendengarnya apa ini? Karena mereka tidak senang dan kita pun tidak senang dalam mengajar. Selanjutnya itu, nah ini motivasi perilaku manusia. Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah ini tadi Bu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah yang kedua itu
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, ini dia tadi Bu, di mana kita tidak bisa memberikan imbalan kepada peserta didik kita. Yang belakangan ini juga kan Ibu, kita sering kalau membuat ranking, sebenarnya kan kita tidak bisa lagi membuat ranking. Nah, karena nanti membuat ranking nanti Ibu akan memberikan. Contohnya seperti ini saja, siapa yang tidak ribut, Ibu akan memberikan imbalan. Ibu akan memberikan es krim, Ibu akan memberikan coklat. Ternyata itu salah. Nah, ternyata itu salah, Bu. Tidak bisa seperti itu. Nah, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan ini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Berarti di sinilah kita, Bu, menjadi orang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid itu akan melakukan disiplin dirinya. Nah, seperti itu ya Ibu ya. Lanjut Ibu. Nah, di mana kita, apakah kita termasuk guru yang gagal? Nah, di sini ada beberapa konsep. Yang pertama itu hukuman. Nah, hukuman yaitu menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, sekarang coba kita tanya diri kita sendiri ya Bu ya. Apakah kita sebagai guru penghukum? Iya Ibu-ibu, mungkin selama ini kita istilahnya tadi ada yang bilang iya dan ada yang tidak. Saya rasa memang kebanyakan masih iya sebagai guru penghukum. Saya sendiri saja mengakui masih sebagai guru penghukum, di mana anak-anak itu contohnya mereka itu seperti saya bilang tadi terlambat datang ke sekolah. Jadi kita bawa dia ke kelas, terus kita tanyain, terus kita berikan hukuman kepada dia. Contohnya ada tugasnya yang tidak selesai, belum selesai atau bermain-main, otomatis kita pasti menghukum. Jadi kita tidak usah membilang kita itu tidak menghukum. Saya mengakui masih sebagai guru penghukum. Nah, penghargaan ini juga tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Nah, itu tadi Bu. Meranking, saya rasa di TK sudah mulai Bu ya, tidak ada lagi perankingan ya. Biasanya itu di SD. Kalau di TK itu sudah tidak ada lagi saya rasa. Di sekolah kami memang tidak ada lagi perankingan. Tidak ada lagi juara 1, juara 2, tidak ada lagi, karena itu merusak juga atau mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas anak? Contohnya temannya juara 1 dipanggil, jadi dia merasa minder, dianya juara. Kita tarik diri kita sendiri saja Bu. Contohnya kita mengadakan lomba. Misalnya kemarin kan dari Dinas Pendidikan mengadakan perlombaan. Kalau kita tidak menang, kita merasa minder. Nah, seperti itu juga anak-anak. Kalau dia contohnya ada anak dapat ranking, kita panggil ke depan, anak-anak yang lain itu akan merasa minder. Jadi motivasinya sudah tidak ada lagi, sudahlah, bermalas belajar. Nah, terus lanjut Bu. Pendek. Terus perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi, biasanya kita kan harus konsekuensi terhadap pembelajaran kita. Rupanya di sini Bu hanya penguatan jangka pendek saja di sini. Ternyata konsekuensi itu dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, berarti
konsekuensi itu juga masih masih belum bisa. Sekarang yang selanjutnya itu restitusi. Nah, restitusi itu diantaranya murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini dia tadi Bu, berarti kita memerlukan restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab. Bagaimana cara restitusi itu? Nanti untuk slide berikutnya akan kita rinci lagi lebih dalam, akan kita gali lagi apa itu restitusi. Selanjutnya itu. Nah, ini dia Bu, pendekatan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini dia Bu. Ini tadi restitusi tadi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi antara lain bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu dia pendekatan restitusi tadi Bu. Seperti yang saya bilang tadi, tidak mengerjakan PR, tetapi sekarang ini TK tidak ada lagi PR-nya Bu, tapi ini saya hanya mengambil satu contoh kasusnya. Nah, di mana di sini hubungan guru menghukum anak berdiri di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Mungkin inilah yang sering kita lakukan. Menghukum murid kalau tidak mengerjakan PR. Guru marah dan murid menjadi takut. Anak-anak kalau sudah takut, khususnya kita anak-anak TK, kalau sudah kita marahi, besoknya dia nggak mau lagi sekolah, nggak mau sekolah Pak. Ibu guruku cerewet kali, ibu guruku jahat kali, dicubitnya aku semalam, dimarahinya aku semalam. Nah, ini dia Bu, hukuman. Berarti kita tidak bisa memberikan hukuman kepada anak. Nah, yang selanjutnya itu konsekuensinya. Nah, di sini guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Nah, guru memberikan contohnya anak-anak tidak mengerjakan PR, tetapi guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormatinya. Itu dia tadi konsekuensi. Restitusi yaitu guru menanyakan masalah anak. Nah, guru menanyakan masalah anak, guru menanyakan keyakinan kelas, guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Nah, dari yang ketiga ini Ibu-ibu, manakah yang harus kita laksanakan sebagai kita selaku kita sebagai guru? Apakah kita sebagai penghukum ataukah konsekuensinya harus apa atau restitusi? Restitusi. Nah, di mana di sini guru menanyakan masalah anak. Nah, kita tanya masalah anak itu kenapa dia tidak mengerjakan PR. Jangan langsung menghantam, jangan langsung mensuruh berdiri ke depan. Nah, jadi kita tanya dulu dia, apa masalahnya, kenapa PR-nya tidak dikerjakan. Mana tahu Ibu, kami semalam jalan-jalan, jadi kami pulang tengah malam. Jadi kita mengerti, oh berarti itu alasannya. Terus guru menanyakan keyakinan kelas. Kita bertanya, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, jadi anak itu akan merasa sadar, oh iya ya, kemarin kami sudah membuat keyakinan kelas. Berarti saya telah bersalah karena melanggar keyakinan kelas yang telah kami buat. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, guru itu maksudnya terbuka itu menceritakan kepada dirinya. Oh berarti berbuat salah itu bukan benar seperti itu ya. Berarti dia sadar. Berarti berbuat salah itu tidak bisa. Nah, lanjut Bu.
Nah, ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum. Nah, ini dia Bu, penghukum. Yang kedua itu pemantau. Yang ketiga pembuat merasa bersalah. Yang keempat itu teman. Yang kelima itu manajer. Ya, selanjutnya ayo contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Nah, ini dia Bu, kamu selalu saja terlambat. Seperti tadi yang saya sebelumnya tadi, masalah anak yang terlambat, pasti selalu terakhir datang. Nah, terus yang kedua pemantau. Kita sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Itu yang kita tanyakan kepada anak. Kamu tahu peraturannya kan? Nah, selanjutnya kamu tahu sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, guru itu bisa membuat anak-anak itu merasa dirinya bersalah. Nah, dengan bertanya, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Itu dia kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, di mana kita sebagai guru, bagaimanakah cara kita untuk anak itu merasa dirinya bersalah? Nah, bukan sebagai penghukum. Bagaimana kita cara penyampaiannya supaya anak itu merasa bersalah dengan dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Terus sebagai teman. Nah, sebagai teman ini kalimatnya seperti ini Bu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Sana dulu. Itulah kita kalau kita guru sebagai teman. Nah, yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini kita akan menanyakan kepada anak, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu dia kalau kita sebagai manajer. Nah, orang guru, apakah kita sebagai penghukum atau pemantau atau pembuat merasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai manajer? Sebagai teman. Ya, gimana di sini sebagai teman? Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Sana dulu. Mungkin kalau kita sebagai teman Ibu, dia akan mengulanginya lagi. Karena kita hanya berkata, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Sana dulu. Nah, berarti dia tidak merasa bersalah. Berarti ibu ini tidak marah. Ibu ini tidak memberikan sanksi ataupun hukuman. Kita tidak bisa memberikan hukuman dulu. Itu dia kalau kita guru sebagai teman. Nah, kalau kita guru sebagai pembuat merasa bersalah, nah, kita menanyakan kepadanya, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Itu dia kalau kita sebagai guru pembuat merasa bersalah. Nah, jadi yang mana yang perlu kita ambil dari 5 posisi ini Bu? Sebagai apa? Manajer. Sebagai manajer, iya. Sebagai manajer kita harus, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Kita bertanya kepadanya. Apakah kamu mengetahui apa kesalahanmu? Nah, kita tanya kepada dia. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Nah, kalau kita tanya seperti itu, sewaktu kita bertanya, dia akan menjawab, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Saya tahu Bu. Nah, berarti dia sadar kesalahannya itu apa. Terus bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Dia sendiri yang akan memperbaiki dirinya tanpa harus dihukum oleh guru. Dia akan sadar sendiri, oh ini rupanya salah saya harus seperti ini. Nah, berarti kita di antara yang 5 ini manajerlah yang perlu kita ambil sebagai Posisi kontrol. iya, manajer. Sebagai manajer. Lanjut Bu. Nah, ini tadi Bu. Kan tadi di situ sudah ada saya disampaikan Ibu Maya tadi, keyakinan kelas. Apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Sama atau
Beda Bu, peraturan kelas dan keyakinan kelas berbeda. Bedanya di mana Bu? Peraturan kelas di mana apa? Kelas biasanya guru yang membuat. Kalau kalau peraturan gurunya yang membuat peraturan. Kalau keyakinan biasanya kesepakatan bersama. Iya, Tanyakan iya pas. barangkali. Benar sekali yang disampaikan Ibu Darni. Yaitu keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau peraturan kelas yang sudah disampaikan tadi Bu Darni tadi, guru atau sekolah yang membuatkan peraturan. Berarti mau tidak mau harus diikuti. Nah, di situ kalau peraturan kelas itu siswa itu jarang mematuhinya karena itu kan peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di dalam kelas. Nah, itu dia kalau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu contohnya kita tanya anak-anak. Ayo sekarang kita mau buat keyakinan kelas. Apa yang kita buat di kelas kita nak? Nah, mereka akan itu tidak mengganggu kawan sewaktu belajar. Nah, suatu saat dia membuat kesalahan atau dia mengganggu temannya, dia akan mengingat, oh iya ya, kami kemarin kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, dia akan sadar itulah tadi yang dikatakan manajer. Guru bertanya kembali, apakah kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi anak itu akan sadar sendiri. Jadi tidak perlu dihukum untuk mendisiplinkan anak. Lanjut Bu. Nah, ini Bu, di sini kami telah kegiatan membuat keyakinan kelas di kelompok B3. Nah, di sini mereka antusias sekali. Ibu, jangan mengganggu teman sewaktu belajar. Kalau mau ke kamar mandi, permisi, izin sama ibu guru. Mereka sangat antusias sekali Bu. Dan mereka akan mematuhinya karena mereka itu memang sudah keyakinan kelas itu sudah peraturan bersama kita buat seperti itu Bu. Jadi mereka pun akan melakukannya dengan baik. Nah ini kami kemarin waktu membuat keyakinan kelas di kelompok B3 dan saya memanggil kembali mereka bertanya kepada mereka mana tadi keyakinan kelas kita. Mereka menunjuk. Nah selanjutnya, nah ini dia Bu, bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah membuat peraturan kelas ini juga Bu tidak boleh banyak-banyak. Apalagi anak TK ya Bu ya, mereka tidak akan ingat. Nah berarti yang mana yang memang betul-betul urgens di kelas itu yang perlu kita buat disiplinnya, itulah kita buat. Seperti tadi tidak mengganggu teman sewaktu belajar, terus membuang sampah pada tempatnya, terus izin ketika keluar ke kamar mandi, itu saja. Tidak usah banyak-banyak. Mungkin kalau di SD, SMP, SMA itu mereka bisa menghafal. Kalau anak TK sedikit saja, 4 lebih banyak udah kali itu Bu. Mereka patuhi udah hebat kali itu. Makanya di sini kami membuatnya hanya 4 tadi, yaitu membuang sampah atau menjaga kebersihan kelas, izin kalau mau keluar tidak mengganggu temannya, terus mengumpulkan mainan kalau sewaktu bermain. Sudah 4 saja kami buat Bu, tidak banyak-banyak. Nah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Itu tadi Bu, tidak perlu banyak-banyak Bu. Karena kalau banyak-banyak pun kita sendiri jadi bingung. Susah diingat. Anak-anak, apalagi kita saja susah mengingatnya nanti, apalagi anak-anak. Nah kalau sedikit, mereka sendiri akan mengingatkannya. Ibu, kemarin kan kita sudah membuatkan keyakinan kelas. Si Ani tidak membuang sampah Bu. Nah mereka sendiri yang akan mengingatkannya. Nah semua yang berikutnya itu semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini maksudnya
kita buat keyakinan kelas kita buang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Bukan, tapi kita tanya mereka yang kita tanya. Anak TK itu sudah bisa mengungkapkan perasaan mereka, sudah bisa mengungkapkan apa yang perlu diterapkan di dalam kelas. Mereka sudah bisa karena kemarin sudah kami coba. Mereka mengutarakannya semuanya. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, dibentuk positif ya Bu. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan sekolah. Nah, kalau di lingkungan kelas dan sekolah, saya rasa kalau menjaga kebersihan di lingkungan sekolah juga itu berlaku. Nah, menyusun mainan juga, kadang kan seperti di ruang bermain, mereka akan menyusunnya, bukan hanya di kelas saja, tetapi di sekolah. Terus bersedia meninjau kembali kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini bersedia meninjau kelas dari waktu ke waktu ini, kita bisa merubah keyakinan kelas kita. Kita bisa merubahnya. Kita boleh menggantinya. Nah, contohnya dalam 3 bulan kita ganti lagi. Itu bukan harus keyakinan kelas itu kita buat di bulan 1 contohnya. Tidak harus 1 tahun itu berlaku, bukan. Tetapi bisa kita ganti. Nah, per 3 bulan juga bisa kita ganti keyakinan kelas kita. Tidak harus setahun itu kita buat terus, tidak harus. Tetapi kita buat berganti. Nah, contohnya kan Bu, semester 2 nanti anak-anak itu akan semakin dewasa dan berpikirnya pun sudah bagaimana ya Bu? Berpikirnya itu pun sudah banyak. Oh Bu, kita buat seperti ini Bu. Makanya itu perlu ditinjau kembali peraturan-peraturan kelas keyakinan kelas itu. Next Bu. Nah, ini dia prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di kertas besar agar semua dapat melihat hasil curahan pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kata negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas menjadi berjalan di kelas. Seperti tadi, buanglah sampah pada tempatnya menjadi jagalah kebersihan sekolah atau kebersihan kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat. Itu tadi Bu, kita tinjau kembali. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas sekolah dan disetujui secara bersama-sama. Berarti bukan kita saja, bukan harus kita saja nanti Bu. Oh, ini saja yang kita buat. Berarti itu kita tinjau, kita kesepakati bersama-sama. Dan yang keenam itu keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, di sini bukan hanya keyakinan kelas, keyakinan sekolah juga. Keyakinan sekolah itu yaitu melibatkan warga sekolah. Siapa saja itu biasanya melibatkan warga sekolah ini? Kepala sekolah, guru. Nah, iya, itulah dia warga sekolah. Kita harus melibatkan kepala sekolah, guru. Nah, kalau ada penjaga sekolah, kalau ada penjaga kantin, kalau ada yang kebersihan, penjaga kebersihan itu juga kita libatkan. Kenapa kita harus libatkan? Supaya mereka juga mengetahuinya. Nah, setelah itu kita diskusikan bersama-sama. Cocok nggak? Seperti ini banyak guru berarti susah menyatukan pendapat. Nah, disitulah kita perlu kolaborasi yang baik dengan warga kelas, warga sekolah. Nah, selanjutnya, ini dia tadi Bu. Kita masuk pada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 poin. Yang pertama itu menstabilkan identitas.
Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, coba dulu saya mau bertanya dulu Bu. Menstabilkan identitas itu kira-kira seperti apa ya Bu ya? Menstabilkan identitas. Bagaimana Ibu? Oh ya silakan Ibu Mega. Baiklah Bu, saya akan coba menjawabnya. Menstabilkan identitas itu menanyakan kepada anak tentang apa yang dilakukannya salah atau benar. Iya. Oke, terima kasih dari Ibu Mega. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu yang seperti yang disampaikan Ibu Mega tadi, saya berikan contoh. Anak berbuat salah. Nah, anak berbuat salah itu anak yang terlambat. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Arti stabilkan identitas itu bagaimana? Jangan kita contohnya di barisan. Jangan kita panggil namanya terlambat terus. Nah, jadi anak itu akan merasa down. Berarti kita stabilkan dulu identitasnya. Maksudnya stabilkan itu panggil dia ke kantor atau panggil dia ke kelas. Kita tanya dia. Nah, itu dia menstabilkan identitas. Karena kalau kita contohnya saya bilang dulu dipermalukan. Nah, itu dia. Jadi kita harus menstabilkan dulu anak ini, stabilkan identitas dulu. Jangan kita permalukan dia di depan teman-teman. Setelah pulang baru kita tanya, kenapa tadi terlambat nak? Nah, jadi dia tidak merasa dia tidak merasa malu, dia tidak down nanti. Karena kita sudah stabilkan, berarti kan dia akan berani mengungkapkan. Saya tadi Bu seperti ini mengantarkan kakak saya dulu tadi Bu, makanya saya terlambat. Tetapi kalau kita permalukan dia tidak akan menjawab. Enggak mau dia akan menjawab karena dia akan merasa malu, bahkan menangis. Bisa jadi menangis anak-anak itu kalau kita permalukan, apalagi anak TK ya Bu ya, menangis. Bahkan dari gerbang itu sudah nggak mau lagi dia masuk. Tapi kalau kita stabilkan identitasnya, kita bawa dia ke kelas ataupun kita bawa dia ke kantor, dia akan bercerita. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tindakan yang salah ini seperti ini. Kita validasi. Kita tanya, apa alasannya kenapa bisa terlambat? Kita tanya anak itu, kenapa kamu tadi terlambat nak? Dia akan bercerita. Tadi saya kami tadi mengantarkan kakak dulu Bu. Barulah mama mengantarkan saya, makanya terlambat. Tetapi kalau kita mempermalukan dia tidak akan menceritakannya itu. Nah, itu dia kalau validasi tindakan. Nah, yang selanjutnya itu menyatakan keyakinan. Nah, kita tanyakan, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, jadi dia akan kita tanya dia kembali. Kita sudah membuat keyakinan kelas kemarin karena apa keyakinan kelas kita? Dia akan menjawab. Nah, disitulah dia akan menyadari kesalahannya. Nah, ini kita sudah standar pendidikan nasional. Saya rasa semuanya sudah mengetahui guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu dia Bu. Kita itu juga sebagai among. Nah, among ya Bu ya. Atau posisi manajer. Nah, itu tadi posisi manajer yang itu yang perlu kita ambil sebagai posisi manajer tadi. Nah, Banyak pun boleh Bu. Pinjam dulu 100. Ada yang bertanyakan sedikit tentang motivasi
talinya. Dibantu teman-teman golongan pada saat kita sadar untuk melakukannya itu, dan itu tidak akan pernah bisa hilang dan ke bawah sampai kita kapanpun untuk intuisi itu. Seperti itu Bapak Ibu, dari diri sendiri dan tidak akan pernah hilang seperti itu. Sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah harus dilaksanakan oleh guru. Nah, sementara kalau disiplin aktif itu di kelas, itu kan perkataan melarang tidak boleh lagi sama. Iya, tidak boleh. Nah, kalau ada anak-anak di dalam kelas, apalagi di kelas itu, pindah ke sana, pindah ke sana, sudah, karena perkataan melarang tidak boleh lagi. Ya kan? Bagaimana jangan tertulis saja ini yang dipelajari. Bagaimana tindakan guru untuk melarang anak ini? Karena sudah mengurangi pembelajaran lah untuk anak-anak. Pindah. Sementara tidak boleh pindah, kenapa tidak boleh lagi? Nah, pindah lagi. Jadi disiplin apa lagi untuk anak yang pindah-pindah dalam kursinya? Karena memang mukul tidak boleh, menghukum tidak bisa. Apalagi tadi semua tidak bisa. Menghukum. Nah, melarang inilah kan kita kan selaku guru melarang di kelas. Berdiri dulu, itu kan melarang. Nah sekarang disiplin apa lagi untuk anak yang mau dibuat? Karena hukuman tidak boleh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Kepala kami, Kepala Sekolah. Nah, disitulah gunanya Bu kita mengadakan keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas. Kita tanya kepada dia, apa kemarin keyakinan kelas kita? Terus kita tanya, kalau sekali lagi kamu berbuat seperti itu, bagaimana Ibu buat? Dia sendiri akan mengungkapkannya, Bu. Saya contohnya belakangan ini kami sering seperti itu di kelompok B3, banyak seperti yang disampaikan Ibu Kepala berpindah-pindah. Kami tanya, kenapa nak? Nah terus kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Kalau besok masih seperti itu, apa yang Ibu kasih sama anak Ibu guru? Diri sendiri. Nah jadi dia diri sendiri, dia tadi yang ditanyakan sama Ibu guru tadi, dari dirinya sendiri ya. Nah jadi dia akan, Bu, kalau saya mengulangi lagi Bu, siapa yang mulut saya? Ikat kaki saya. Nah seperti itu. Dari dirinya sendiri, timbul dari dirinya sendiri membuat hukuman itu. Bukan kita langsung yang dirinya sendiri yang menghukumnya. Nah jadi dia akan iya, dia akan sadar, oh iya saya sudah bersalah. Jadi kita di situ dia pun tidak akan melapor sama mamanya. Kalau kita pun menghukumnya, contohnya yang bilang tadi ya tidak bisa menghukum. Nah, tetapi dia sadar, dia akan tidak melapor sama mamanya, tidak akan memberitahu kepada, karena dia sadar itu aku yang salah gitu. Makanya di kelompok B3 memang kalau sudah kelewatan, memang pas yang seperti dibilang Ibu Kepala tadi, berjalan-jalan. Jadi memang kami panggil, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Terus kalau kamu berbuat seperti itu lagi, bagaimana? Jadi dia kan Itu tidak hukuman itu baru. tapi dia akan dirinya sendiri sadar dia, oh contohnya Ibu kalau seperti itu aku contohnya kan Bu, apa saya bilang ya, Dia sendiri membuat. Dia iya diri sendirinya yang membuat hukuman, bukan kita, bukan guru sebagai penghukum, dirinya sendiri dia yang menghukum itu. Dirinya sendiri, jadi di situ dia akan sadar. Mudah-mudahan memang ada beberapa itu tidak mengulanginya lagi. Contohnya seperti juga membuat anak itu duduk di di depan sendiri. Ada beberapa orang itu, 3 orang yang seperti itu. Setelah dia tidak mengganggu, terus dia akan kembali ke tempat duduknya, tidak akan mengganggu. Sudah 3 orang seperti itu kami buat di kelompok B3. Memang mudah-mudahan berhasil. Nah, jadi untuk hukuman itu memang diri sendiri yang menghukum dia. Jadi dia tidak akan merasa benci kepada gurunya. Seperti itu Bu. Ada lagi